Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. It's time for English class with me, Miss Vika in Smart School Program, Generasi Smart berkarakter cerdaski. Di sini ada lagi beberapa paragraf. Kita baca dulu pertanyaannya. Oke. Nah, so next question. Paragraph 1 and 2. Oke. Paragraph 1 and 2 are related. Ada lagi kata related. In that paragraph 1, bla 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 bla. Nah, jadi paragraf 1 dan 2 itu berkaitan yang di mana paragraf 1 gitu. Nah, maka untuk pertanyaan nomor 3 ini, ya kita diminta untuk mencari hubungan atau keterkaitan paragraf 1 dan 2, ya. Oke, kita lihat teksnya ya, paragraf 1 dulu. Oke, paragraf 1. Nah, by 2050, nih, di tahun 2050, there will be another 2 or 3 billion people on Earth. Oke, jadi ada 2 hingga 3 miliar orang di bumi, and the planet's population will consume twice as much food as now. Nah, jadi katanya dan populasi yang ada di planet itu akan mengkonsumsi 2 kali lebih banyak ya, twice as much food, 2 kali lebih banyak makanan daripada sekarang. Nah, kita lihat lagi kalimat berikutnya. For 50 years, farmland has grown at the cost of natural habitat and biodiversity. Selama 50 tahun, lahan pertanian itu telah menyebabkan cost di sini itu bisa diartikan kayak penderitaan ya. Nah, terhadap natural habit, oke, atau habitat alami dan keanekaragaman hayati. Nah, jadi biodiversity. Nah, and already more than 2/3 dan lebih dari 2/3 di sini artinya 2/3 ya. 2/3 agricultural land atau lahan pertanian itu digunakan. Oke, atau dilindungi. Oke, itu yang dijelaskan di paragraf 1 ya. Jadi katanya tahun 2050 ini ya populasi ini akan lebih banyak lagi mengkonsumsi makanan daripada sekarang. Oke? Nah, sehingga di sini lahan pertanian itu ya akan mengalami kayak penderitaan tadi ya terhadap natural habitatnya dan biodiversity-nya. Oke? Nah, coba kita lihat lagi nih paragraf keduanya. Nah, as a result, yes, we need to develop. Nah, baca lagi nih kalimat pertamanya. We need to develop the technology to double the output of the 10 to 15 main calories curves. Nah, jadi katanya kita perlu mengembangkan, mengembangkan teknologi untuk menggandakannya to double hasil. Output di sini artinya hasil dari 10 hingga 15 main calorie curves atau tanaman kalori utama gitu. Nah, jadi di paragraf kedua ini kan dijelaskan tentang pengembangan teknologi ya. Nah, terus dia bilang particularly if we are to alleviate the burden on developed countries of feeding a rapidly growing population. Nah, jadi khususnya jika kita ini peduli ya terhadap negara-negara berkembang. Nah, dalam memberikan pertumbuhan populasi dengan memberikan makanan terhadap pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Nah, berarti kan di paragraf kedua ini itu dijelaskan tadi tentang pengembangan teknologi. Oke? Nah, jadi kayak lebih ke solusinya ya untuk mengatasi tadi masalah yang ada di paragraf 1. Oke? Nah, coba kita lihat opsinya. Nah, apakah opsi A menjelaskan population impact? Nah, menjelaskan impact populasi yang dimana paragraf kedua menawarkan solusi teknologi, technological solutions. Atau B, menjelaskan population growth ya, di paragraf 1 katanya menjelaskan population growth. Kemudian paragraf kedua menjelaskan pengembangan agrikultur, pengembangan pertanian ya. Atau C, exposing
Katanya paragraf 1 itu menjelaskan tentang impact agrikultural. Terus paragraf kedua menjelaskan tentang recovering damage. Tahu penyembuhan ya? Nah, terus atau opsi delta, outline of population growth. Jadi paragraf 1 menjelaskan population growth, paragraf kedua menjelaskan tentang konsekuensinya, consequences. Atau opsi error, ada paragraf 1 menjelaskan tentang situasi yang menantang, kemudian paragraf kedua katanya itu menjelaskan tentang perlunya teknologi. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Nah, jadi tadi kan paragraf 1 menjelaskan tentang apa tuh? Jadi tadi kan dia menjelaskan tentang meningkatnya populasi ya di tahun 2050 yang sehingga di sini membutuhkan lebih banyak makanan 2 kali lipatnya daripada sekarang. Nah, terus di paragraf kedua dia bilang di situ tadi perlu adanya pengembangan teknologi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, berarti yang mana tuh jawabannya? Oke, nah, so the correct answer is alpha ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Jadi coba kalian baca dua-dua kalimat pertamanya dulu tadi di setiap paragrafnya. Oke, kemudian dihubungkan. Apa sih hubungan antar paragraf tersebut? Kayak gitu ya, students. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya.